sahabat Videonesia. Perkembangan budaya dan nilai di setiap negara pasti berbeda. Karena hal itulah yang menjadi cermin bagi sebuah bangsa di mata dunia melalui kebudayaan. Di Indonesia, masyarakat kita dikenal dengan kesantunannya, ramah tamah, ragam budaya dan bahasa, juga korupsi dan pembajakan. Sebagian hal itu juga ngebuat negara berkepulauan ini terkenal di dunia. Jadi, gak heran kalau setiap negara pasti punya budaya dan nilai bermasyarakat yang beragam. Tapi buat negara yang satu ini terbilang unik, yaitu Jepang. Nah, di video ini Videonesia akan membahas 12 kebiasaan unik orang Jepang yang jarang ada di negara lain. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Videonesia. 1. No tipping. Kalau kamu habis beli bakwan goreng di sana, jangan sekali-kali ngasih tip ke penjualnya. Karena di Jepang ngasih tip itu dinilai nggak sopan. Bahkan bisa dibilang secara nggak langsung kamu udah ngerendahin si penjual. Wah, beda sama di negara lain kan? Kalau kamu tetap maksa ngasih tip, mereka bakal ngejar-ngejar kamu buat balikin uang tip yang kamu kasih. Bentuk rasa terima kasih bagi mereka udah cukup kalau emang jasa atau produk yang mereka jual udah berguna buat kamu. BTW, di Jepang ada bakwan goreng nggak ya? 2. Kalau bertamu harus janjian dulu dan bawa bingkisan. Nah, di Jepang jika kamu mau bertamu, pertama harus hubungi dulu si pemilik rumah. Terus diwajibkan bawa bingkisan atau pemberian apapun buat si pemilik rumah. Karena menurut budaya mereka, kalau kamu diundang ke rumah seseorang berarti itu sebuah kehormatan. Kalau diundang ke kosan, tradisi pesta di kuburan. Kamu tahu tradisi Hanami? Jadi, tradisi ini tuh biasanya berlangsung waktu musim semi. Masyarakat Jepang berbondong-bondong ngedatangin wilayah pemakaman dan piknik di sekitar makam. Serius loh? Ya serius banget. Jadi, dengan berpesta, mulai dari makan, minum, sambil bernyanyi, penduduk Jepang percaya bahwa hal ini salah satu bentuk penghormatan buat leluhur mereka. Maka hal ini diadakanlah di sekitar pemakaman. 4. Mereka disiplin, tapi parkir sepeda sembarangan. Pasti kamu udah tahu kan kalau negara Jepang itu bisa maju karena tingkat disiplin mereka udah diterapin sejak dini. Mulai dari budaya antri, tepat waktu, sampai ramah tamahnya. Tapi ada satu yang masih jadi pertanyaan. Penduduk Jepang terlebih di Osaka suka memarkir sepeda mereka sembarangan. Padahal ada tulisan yang tertera kalau sepeda dilarang parkir. FYI, sepeda sendiri udah jadi kendaraan yang banyak dipakai di Jepang. Kalau di Indonesia pastinya sih sepeda motor. 5. Peraturan kalau di restoran fast food. Ini agak ngagetin sih. Misalnya kamu lagi makan di restoran fast food, kamu nggak bakal dikasih bumbu semacam saus, kecap, dan sebagainya. Kalau kamu nggak minta duluan, kamu bisa temuin kalau kamu lagi ke McDonald's di sana. Buat apa ya? Mirip. 6. Film asing di dubbing. Dubbing itu pengisian suara karakter yang ada di dalam sebuah film. Misalnya, kamu nonton Running Man tapi yang ngomong bahasanya Indonesia. Berarti udah di dubbing. Emang sih kalau nonton film asing pakai subtitle kayaknya bikin konsentrasi kita pecah jadi dua. Antara ngikutin adegan yang berlangsung sama baca teks di bawah biar nggak ketinggalan. Di dubbing juga rasanya agak aneh. Coba kamu bayangin dengerin suara Harry Potter pakai bahasa Indonesia. Masih keren nggak dia? Nah, di Jepang sendiri kebanyakan film asing itu didubbing kawan muda. Salah satu dubber yang terkenal di sana itu Teso Genda, yang suka jadi pengisi suara Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Steven Seagal, dan aktor lainnya. 7. Berjuang mati-matian buat naik kereta.
Kereta itu udah jadi alat transportasi umum yang sering digunakan di Jepang, karena selebihnya mereka berjalan kaki atau naik sepeda. Mau tahu gimana perjuangan mati-matiin mereka naik kereta? Nah, kalau yang satu ini nggak jadi budaya yang agak aneh, tapi budaya keren dan bikin kita kayaknya malu deh. 8. Budaya membaca. Ini yang keren sih, para penduduk Jepang tuh memanfaatkan waktu sekecil apapun dengan belajar. Salah satunya baca koran atau majalah entah dimanapun, sambil nunggu bis atau lagi duduk di kereta. Sembilan, budaya malu. Malu udah jadi budaya leluhur dan turun-temurun bangsa Jepang. Salah satunya harakiri atau seppuku. Kamu tahu, harakiri itu ritual sakral yang ada waktu era samurai atau shogun. Ketika mereka kalah dari pertempuran atau melanggar janjinya sebagai seorang samurai, mereka bakal bunuh diri dengan nusukin katana atau pedang kecil Jepang ke perut mereka. Bisa juga bentuk kesetiaan atau membungkam diri. Kalau kamu udah nonton film Letter from Iwo-Jima, pasti kamu paham. Ada adegan di mana tentara Amerika mulai menelusuri pertahanan Jepang di Pulau Iwo-Jima, dan tentara Jepang tetap bertahan dengan jumlah yang berbanding sangat jauh. Daripada menyerah di tangan musuh, akhirnya mereka ngelakuin bunuh diri massal dengan ngeledakin granat tangan ke dada mereka masing-masing. Salut! Hidup hemat. Orang Jepang memiliki semangat hidup hemat dalam keseharian. Sikap anti-konsumerisme berlebihan ini kelihatan di berbagai bidang kehidupan. Diskon atau potongan harga sekecil apapun pasti mereka perhatiin. 11. Loyalitas. Ini salah satu hal yang ngebuat Jepang semakin maju dan maju. Tingkat kesetiaan penduduk Jepang boleh dibilang keren. Di perusahaan semisalnya, sangat jarang orang Jepang yang berpindah-pindah tempat kerja. 12. Kerja keras. Udah jadi rahasia umum kalau bangsa Jepang itu pekerja keras. Rata-rata jam kerja pegawai di Jepang itu 2.450 jam per tahun. Sangat tinggi dibandingkan dengan Amerika 1.957 jam per tahun, Inggris 1.911 jam per tahun, Jerman 1.870 jam per tahun, dan Perancis 1.680 jam per tahun. Seorang pegawai di Jepang bisa menghasilkan sebuah mobil dalam 9 hari, sedangkan pegawai di negara lain memerlukan 47 hari untuk membuat mobil yang bernilai sama. Seorang pekerja Jepang boleh dibilang bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh 5-6 orang. Pulang cepat adalah sesuatu yang boleh dikatakan agak memalukan di Jepang dan menandakan bahwa pegawai tersebut termasuk yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, itu tadi 12 kebiasaan unik orang Jepang yang jarang ada di negara lain. Kalau menurut kalian bagaimana? Jika kalian punya informasi menarik lainnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.